Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang titik pesan kembali kuantitas pesanan. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Irna dengan NIM 2012200537 dan teman kelompok saya yaitu Arya Putra Ramadan serta Anjun. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Nah, di sini penjelasannya pada titik pesan kembali. Dalam penjabaran sebelumnya tentang model Kiki dasar, kita membahas salah satu dari dua pertanyaan utama yang terkait dengan manajemen persediaan. Sebelumnya, apa sih itu manajemen persediaan? Nah, jadi manajemen persediaan itu bagaimana kita manage, bagaimana kita mengatur suatu persediaan yang terdapat pada sesuatu sistem yang kita pesan gitu. Jadi berapa banyak yang harus dipesan, dan pada bagian ini kita akan membahas aspek lain dari manajemen persediaan, yaitu kapan kita memesan. Penentu kapan harus memesan di sistem persediaan berkelanjutan adalah titik pemesanan kembali, yaitu tingkat persediaan di mana pesanan baru ditempatkan. Kita menggunakan konsep lead time atau waktu persediaan baru datang tepat pada saat persediaan mencapai tingkat minimal yang ditetapkan. Nah, diilustrasikan secara grafis pada gambar 4.9. Di sini penjelasan secara grafis yaitu titik pemesanan kembali dan lead time. Nah, gambar ini merupakan menjadi dasar kita untuk memperhatikan bahwa kita harus membuat sebelum saat tingkat persediaan turun ke nol. Karena permintaan menghabiskan persediaan saat pesanan sedang dikirim. Pesanan harus dibuat ketika ada cukup persediaan untuk memenuhi permintaan selama periode lead time tersebut. Tingkat persediaan ini disebut sebagai titik pemesanan. Next slide. Nah, titik pemesanan ulang untuk model Kiki dasar dengan permintaan konstan dan waktu tunggu yang konstan untuk menerima pesanan relatif mudah. Ini sama dengan jumlah yang diminta selama periode waktu tunggu. Adapun rumus yang kita gunakan yaitu R sama dengan DL, di mana keterangannya yaitu D sama dengan tingkat permintaan per periode waktu, yaitu harian, dan L sama dengan waktu tunggu. Selanjutnya, mari kita lihat contoh sebelumnya, yaitu toko karpet yang dijelaskan sebelumnya. Toko ini buka 311 hari per tahun. Jika permintaan tahunan adalah 10.000 meter karpet super, dan lead time untuk menerima pesanan adalah 10 hari, titik pemesanan kembali untuk karpet ini ditentukan sebagai berikut. Yang dimana kita gunakan kembali rumus yang di atas, yaitu R sama dengan DL, yang dimana sama dengan 10.000 dibagi 311 dikali 10 hari, sama dengan 321,54 meter. Jadi ketika tingkat persediaan turun menjadi kira-kira 321 meter karpet, yang dimana pesanan baru ditempatkan, perhatikan bahwa titik pemesanan ulang tidak berhubungan dengan pemesanan optimal kuantitas atau salah satu biaya persediaannya. Nah, di sini kita dapat lihat di stok pengamanan atau safety stock. Dalam contoh sebelumnya, untuk menentukan titik pemesanan ulang, pesanan dibuat ketika tingkat persediaan mencapai titik pemesanan ulang selama lead time. Nah, selama lead time ini persediaan yang tersisa dalam persediaan habis sebagai tingkat permintaan yang konstan, sehingga jumlah pesanan baru tiba pada saat yang sama persis dengan tingkat persediaan mencapai 0 pada gambar 4.9 tadi. Ini dia, pada titik pemesanan kembali serta lead time-nya. Namun, secara realistis, permintaan pada tingkat lead time ini lebih rendah tidak pasti, yang dimana tingkat persediaan mungkin akan habis lebih lambat atau tingkat lebih cepat selama lead time. Hal ini digambarkan pada 4.10. Ini dia, untuk permintaan yang tidak pasti dan lead time yang konstan. Selanjutnya, perhatikan pada siklus pemesanan kedua
bahwa kehabisan persediaan terjadi ketika permintaan melebihi persediaan yang tersedia dalam persediaan sebagai lindung nilai terhadap kehabisan stok saat permintaan tidak pasti. Persediaan pengaman atau penyanggah sering ditambahkan ke permintaan selama waktu tunggu. Nah, penambahan safety stock ini dapat ditunjukkan pada gambar 4.11 di next slide yang kelima. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Arya Putra Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Ramadan, NIM 2012-2528. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi tentang titik pesan kembali. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya. Di gambar 4.11 itu model persediaan dengan safety stock. Jadi di sini kita akan menentukan safety stock dengan menggunakan tingkat layanan. Ada beberapa pendekatan untuk menentukan jumlah safety stock yang dibutuhkan. Salah satu metode yang paling populer adalah dengan menetapkan persediaan pengaman yang akan memenuhi tingkat layanan yang ditentukan. Tingkat layanan adalah probabilitas bahwa jumlah persediaan yang ada selama lead time cukup untuk memenuhi yang diharapkan permintaan. Dalam kurung yaitu probabilitas bahwa kehabisan persediaan tidak akan terjadi. Kata layanan digunakan banyak kemungkinan permintaan pelanggan akan terpenuhi, yaitu pelanggan dapat dilayani. Misalnya, tingkat layanan 90%, berarti ada probabilitas 0,90 bahwa permintaan akan dipenuhi selama periode lead time, dan probabilitas 0,10 bahwa kehabisan persediaan akan terjadi. Spesifikasi tingkat layanan biasanya merupakan keputusan kebijakan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk biaya untuk persediaan pengamanan ekstra dan penjualan yang hilang saat ini dan di masa depan jika permintaan pelanggan tidak dapat terpenuhi. Dengan catatan, tingkat layanan adalah probabilitas bahwa persediaan yang tersedia selama lead time akan memenuhi permintaan. Titik pemesanan ulang dengan permintaan variabel. Untuk menghitung pemesanan kembali dengan persediaan pengaman yang akan memenuhi tingkat layanan tertentu, kita akan mengasumsikan bahwa permintaan individu selama setiap hari waktu tunggu tidak pasti dan independen dan dapat dijelaskan dengan distribusi probabilitas normal. Permintaan rata-rata untuk periode lead time adalah jumlah dari rata-rata permintaan harian untuk hari-hari lead time. Jadi, itu juga merupakan produk dari rata-rata permintaan harian. Itu dikali dengan lead time. Demikian pula varian distribusi adalah jumlah varian harian untuk jumlah hari dalam periode lead time menggunakan parameter dengan titik pemesanan ulang untuk memenuhi tingkat layanan dapat dihitung sebagai berikut. Jadi rumusnya R sama dengan ini DL ditambah pokoknya rumusnya itu seperti ini kira-kira, di mana D itu adalah rata-rata permintaan harian, L itu lead time, Z itu jumlah standar deviasi yang sesuai dengan probabilitas tingkat layanan. Terus ini tuh apa ini lambang ini tuh adalah standar deviasi rata-rata dari permintaan harian. Terus ini adalah safety stock. Jadi ini tuh logo untuk safety stock. Ini tuh untuk standar deviasi dari rata-rata permintaan harian. Jadi varian di sini ini varians adalah variasi harian kali jumlah hari lead time sama dengan standar deviasi sama dengan ini tadi logo ini tadi lambang ini tadi, ini enggak tahu lambang apa. Pokoknya seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini. Terus ini arti-arti dari setiap lambang-lambang ini gitu. Terus di sini kita bisa lihat titik pemesanan ulang relatif terhadap tingkat layanan ditunjukkan pada gambar 4.12. Tingkat layanan adalah area yang diarsir atau probabilitas di sebelah kiri dan titik pemesanan ulang R. Jadi area yang diarsir ini itu adalah area dengan area tingkat layanan gitu. Ini tingkat layanan itu dari yang diarsir itu seperti ini gitu. Di sini gambar 4.12 titik pemesanan ulang pada sebuah tingkat pelayanan. Jika kita perhatikan contoh sebelumnya di mana toko karpet 1 sampai 75 menjual karpet super. Permintaan pelanggan harian rata-rata untuk karpet yang ditebar oleh toko berdistribusi normal dengan permintaan harian rata-rata 30 meter dan standar deviasi karpet 5 meter per hari. Lead time untuk menerima pesanan karpet baru adalah 10 hari. 10 ya. Toko menginginkan titik pemesanan ulang dan persediaan pengamanan untuk tingkat layanan 95%. Dengan probabilitas kehabisan persediaan sama dengan 5%. Jadi di sini bisa dilihat semua rumus-rumusnya sini bahwa tadi Z-nya itu 1,65 ya.
distribusi normal untuk tingkat layanan 95%, terus ini ada L10, itu L itu lead time 10, jadi D tadi itu adalah D-nya 30 dengan permintaan rata-rata 30 meter. Oke, jadi pokoknya dia seperti ini. Jadi ada safety stock segala macam. Terus tadi R 30 10 tambah 1,5 dikali 5 di akar 10 kan itu. Jadi hasilnya 32 1,6 apa 326,1 meter. Terus tadi ini safety stock segala macam. Terus nanti dia hasil akhirnya adalah 26,1 meter. Sekian yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Dikembalikan kepada Anjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjun dengan NIM 2012200527. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu kuantitas pesanan untuk sistem persediaan berkala. Sebelumnya, bagian ini kita mendefinisikan sebuah sistem persediaan kontinu atau kuantitas pesanan tetap sebagai sistem di mana kuantitas pesanan konstan dan waktu antar pesanan bervariasi. Sejauh ini, jenis sistem persediaan telah menjadi fokus utama diskusi kami. Sistem persediaan periodik atau periode waktu tetap yang kurang umum adalah salah satu di mana waktu antar pesanan konstan dan ukuran pesanan bervariasi. Apotik adalah salah satu contoh bisnis yang terkadang menggunakan periode tetap sistem persediaan. Toko obat menyediakan sejumlah produk kebersihan pribadi dan yang berhubungan dengan kesehatan, seperti sampo, pasta gigi, sabun, perban, obat batuk, dan aspirin. Biasanya, vendor yang menyediakan barang tersebut ke toko akan melakukan kunjungan secara berkala, misalnya setiap beberapa minggu atau setiap bulan, dan menghitung persediaan di gudang untuk produk mereka. Jika persediaan habis atau pada titik pemesanan ulang yang telah ditentukan, pesanan baru akan dilakukan untuk jumlah yang akan membawa tingkat persediaan kembali ke tingkat yang diinginkan. Manajer toko obat umumnya tidak akan memantau tingkat persediaan tetap, sebaliknya mengandalkan vendor untuk melakukan investasi pada saat kunjungan yang dijadwalkan. Persediaan periodik menggunakan ukuran pesanan variabel dan interval waktu yang tepat. Keterbatasan sistem persediaan jenis ini adalah persediaan dapat habis lebih awal pada periode waktu lama kunjungan, sehingga mengakibatkan kehabisan persediaan yang tidak akan terjadi. Diperbaiki sampai pesanan terjadwal berikutnya, atau dalam sistem kuantitas pesanan tetap, ketika persediaan mencapai titik pesanan ulang, pesanan dibuat yang meminimalkan waktu di mana stock out mungkin ada. Sebagian akibat dari kelemahan ini, persediaan pengamanan yang lebih besar biasanya diperlukan untuk sistem interval tetap. Sistem persediaan periodik biasanya membutuhkan persediaan pengamanan yang lebih besar. Selanjutnya, jumlah pesanan dengan permintaan variabel. Jika tingkat permintaan dan waktu tunggu konstan, maka periode tetap akan memiliki jumlah pesanan tetap akan dibuat pada interval waktu pemesanan tertentu, yaitu sama dengan model kuantitas tetap EOQ dalam kondisi yang sama. Namun, seperti yang telah kami jelaskan, model periode tetap beraksi secara signifikan berbeda dari model kuantitas. Permintaan adalah variabel. Ukuran pemesanan untuk model periode tetap menginginkan permintaan harian variabel yang didistribusi normal ditentukan oleh rumus berikut. Di sini bisa dilihat rumusnya, dan di mana D sama dengan rata-rata permintaan harian 108, T waktu tetap antara pesanan, L lead time,
Z. Jumlah standar deviasi yang sesuai dengan probabilitas tingkat layanan. I. Inventory in stock. Standar deviasi dari rata-rata permintaan harian. Di sini juga kita lihat ada rumus safety stock. Rumus tersebut D buka kurung TB tambah L tutup kurung koma adalah permintaan rata-rata selama waktu siklus pemesanan ditambah waktu tunggu. Ini mencerminkan jumlah persediaan yang akan dibutuhkan untuk melindungi dari kekurangan selama seluruh waktu dari pemesanan ini ke pesanan berikutnya dan waktu tunggu sampai pesanan diterima. Istilah kedua berikut ini dan waktu tunggu sampai pesanan diterima. Istilah kedua di sini istilah kedua memakai rumus adalah persediaan pengamanan untuk tingkat layanan tertentu ditentukan untuk titik pemesanan ulang. Istilah terakhir I adalah jumlah persediaan yang ada saat tingkat persediaan diperiksa dan pemesanan dibuat. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan perhitungan Q dengan sebuah contoh berikut. Apotik menyediakan merek tabir surya yang populer. Permintaan rata-rata untuk tabir surya adalah 6 botol per hari dengan standar deviasi 1,2 botol. Vendor untuk prosedur tabir surya memeriksa stok toko obat setiap 60 hari dan selama kunjungan tertentu. Toko obat memiliki stok 8 botol lifetime. Untuk menerima pesanan adalah 5 hari ukuran pemesanan. Untuk periode pemesanan ini yang memungkinkan apotik mempertahankan tingkat layanan 95% dihitung sebagai berikut.